Iki lho koyo meteor iki lho. Apa nih weh? Allahu Akbar. Kalian udah lihat video yang tadi? Tanggal 5 April kemarin, warga Lampung dihebohkan sama benda bercahaya yang melintas cepat di langit malam. Banyak yang bilang ini tuh meteor. Ada yang takut kalau ini tuh UFO. Bahkan ada yang ngira kalau ini tuh tanda-tanda kiamat. Sebelum kita bahas itu lebih lanjut, kenalin, namaku Faris Audel Jauhari. Dan kita bertemu lagi di Belajar Bersama. Pasang telinga kalian baik-baik karena aku akan bahas ini dengan lebih detail. Cekidot. Nah, soal benda bercahaya di langit tadi, ternyata faktanya itu jauh lebih manusiawi, tapi sekaligus agak gimana gitu. BRIN sudah mengonfirmasi kalau itu adalah sampah Antartika. Wait, sampah. Pertanyaannya nih, kenapa benda buatan manusia itu bisa jatuh dari langit? Dan seberapa bahaya sih sampah itu, sampah antariksa? Dan kira-kira apa dampaknya ke kita? Oke, mari kita masuk ke datanya. Saat ini ada lebih dari 30.000 objek berukuran besar dan jutaan serpihan kecil yang mengorbit bumi. Ini tuh bukan bintang ataupun cincin kayak Saturnus, tapi sisa-sisa satelit yang mati, potongan roket ataupun baut-baut yang terlepas dari misi luar angkasa puluhan tahun yang lalu. Benda-benda ini bergerak sangat cepat, sekitar 28.000 km per jam. Kalau dihitung-hitung ya, itu bisa sekitar 22 kali kecepatan suara. Kebayang nggak cepatnya seperti apa? Bayangin ya, sebutir cat yang lepas menabrak kaca stasiun luar angkasa dengan kecepatan segitu. Itu setara dengan ledakan granat. Nah, kasus di Lampung kemarin adalah fenomena re-entry. Apa itu re-entry? Re-entry itu terjadi saat orbit sampah ini semakin rendah lalu tertarik gravitasi bumi dan masuk ke atmosfer. Gesekan yang sangat kuat dan udara bikin suhu benda itu naik sampai 1500 derajat Celcius. Kebayang nggak panasnya? Pasti panas banget ya, apalagi kalau kena kulit kita. Itulah kenapa dia terlihat terbakar dan bercahaya sangat terang seperti meteor. Mungkin kalian mikir, kan habis terbakar di atmosfer, jadi aman dong. Nggak otomatis seperti itu. Kalau ukurannya cukup besar, kayak misal tangki bahan bakar roket atau sisa satelit berat, dia nggak bakal habis gitu aja. Serpihannya bisa sampai ke permukaan bumi. Malah mungkin bisa aja rumah kita ketiban gitu kan. Di tahun 2026, aktivitas peluncuran satelit komersial semakin padat. Apa artinya? Artinya risiko sampah jatuh ke permukaan bumi itu semakin tinggi. Nah, kalau misal kemungkinan jatuhnya itu semakin tinggi lagi, berarti kan ada kemungkinan juga kan kita, siapa tahu, semoga
semoga aja enggak ya kejatuhan gitu. Nah, ngomong-ngomong, apa sih manfaatnya kita tahu kayak gini? Nggak guna juga kan? Enggak, sebenarnya itu guna. Apa manfaatnya? Salah satunya adalah kita jadi tahu apa bedanya fenomena alam seperti meteor dan fenomena buatan manusia. Meteor biasanya tuh muncul sekilas dan pecah, sedangkan sampah antariksa cenderung bergerak lebih lambat, punya pola pecahan yang sejajar, dan cahayanya bertahan lebih lama karena proses pembakarannya yang bertahap. Jadi fenomena Lampung kemarin adalah pengingat kalau di atas kepala kita nih ada sampah-sampah yang membuat sesak orbit bumi. Jadi mulailah kurangilah sampah-sampah dari hal terkecil, misal nemu sampah nih di jalan, itu disimpan terus dibuang. Terus kalau ada temennya yang buang sampah sembarangan, jangan lupa diingatin. Gimana menurut kalian? Apakah negara-negara besar harus membayar denda kalau misalnya sampah satelit mereka itu jatuh di pemukiman warga? Atau kita biarkan saja selama belum ada korban jiwa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian atau keluarga mungkin yang sempat heboh sama cahaya di Lampung itu ya. Mari kita edukasi lebih banyak orang dengan fakta, bukan hoax. Stay curious. Bye bye.